Rasa tak terbalas episode 22. Raka menyipitkan matanya, masih merasakan sesuatu yang tidak beres. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih di balik tawaran Argo. "Saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda," ujar Raka, suaranya datar namun tegas. Di ujung telepon, Argo menyeringai, merasakan kemenangan. "Syarat dan ketentuanmu, tanda tanganku," jawab Argo penuh percaya diri. Raka tetap waspada. "Saya akan meminta seseorang untuk menghubungi Anda begitu kontraknya siap." Setelah berkata demikian, Raka menutup teleponnya tanpa memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut. Dania, yang sedari tadi memperhatikan dengan cemas, segera bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Raka menghela napas panjang. Dia setuju. "Tapi aku masih merasa ini bukan langkah yang tepat." Dania menggelengkan kepala dengan yakin. "Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kita. Aku merasa bahwa dia orang yang baik. Dia pasti akan membantu kita," katanya penuh keyakinan. Raka tetap bingung, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa. Keraguannya terus menghantuinya. Dia tahu bahwa dalam dunia bisnis, orang yang tampak seperti penyelamat bisa menjadi ancaman tersembunyi. Di tempat lain, Argo menutup teleponnya dengan seringai puas di wajahnya. Kerjasama ini merupakan kunci penting untuk menjalankan rencananya. Raka adalah pion terbesarnya dalam permainan ini. Argo telah melakukan penyelidikan mendalam tentang kehidupan Jenny, dan kisah masa lalunya dengan Raka menarik perhatiannya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Jenny dulu mencintai Raka, namun yang lebih membingungkan adalah alasan di balik pernikahan Jenny dengan Julian. Apa yang membuatnya menikahi pria yang tidak ia cintai? Rasa penasaran Argo semakin membunjah. Setelah meminta lebih banyak informasi, ia mengetahui bahwa pernikahan Jenny dan Julian berlangsung dengan cepat, seolah-olah ada rahasia besar di baliknya. Dari semua yang didapatkan, Argo menyimpulkan bahwa Jenny mungkin tidak mencintai Julian. Hal ini membuka peluang besar bagi Argo. Jika Julian sangat mencintai Jenny, sementara Jenny tidak memiliki perasaan yang sama, maka akan sangat mudah baginya untuk menciptakan keretakan di antara mereka. Kesalahpahaman kecil saja bisa membuat segalanya berantakan, pikir Argo sambil menyeringai puas. Ia yakin, dengan sedikit provokasi dan strategi licik, ia bisa mengendalikan situasi untuk keuntungannya sendiri. Argo berpikir keras tentang rencananya. Dia yakin bisa menggunakan Raka untuk menciptakan kesalahpahaman besar antara Jenny dan Julian. Namun, ketika dia mendengar kabar bahwa Jenny dengan gagah berani melindungi Julian dari penyerang, bahkan mengorbankan dirinya, Argo sempat meragukan rencananya. Sekilas, dia berpikir mungkin Jenny memang mencintai Julian. Tapi, mengingat seberapa dalam perasaan Jenny terhadap Raka hanya beberapa minggu sebelumnya, Argo menepis keraguannya. Baginya, cinta yang begitu cepat tumbuh itu tidak mungkin tulus. Argo menganggap Jenny sebagai wanita yang naif, bodoh, yang telah menyelamatkan Julian tanpa perasaan yang sesungguhnya. Bagi Argo, rencana untuk memecah pasangan Jenny dan Julian tetap sempurna. Namun, apakah dia benar-benar memahami kekuatan ikatan antara Jenny dan Julian? Apakah dia terlalu percaya diri bahwa menciptakan kesalahpahaman antara keduanya akan mudah? Argo yakin dengan rencananya, tapi pertanyaannya tetap,
dapatkah dia benar-benar mengalahkan Julian? Di RSUD, Julian duduk di ruang perawatan Jenny, berbicara dengan Nico yang sedang memeriksa laporan kesehatan istrinya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Julian dengan nada tegas. Sambil memeriksa laporan, Nico menjawab, "Semuanya baik-baik saja, tapi istrimu kekurangan hemoglobin dalam darahnya. Kurus sekali. Apakah kamu tidak memberinya makan dengan baik?" Julian menyipitkan matanya, merasa sedikit tersinggung. Dia merampas laporan itu dari tangan Nico dan membacanya sendiri. Benar saja, Jenny sedikit kekurangan berat badan dan mengalami anemia ringan. "Apa solusinya?" tanyanya dengan nada serius. Nico memiringkan kepalanya sambil tersenyum, "Tidak terlalu sulit. Beri dia makanan sehat dan seimbang. Meski racunnya sudah kami keluarkan, aku tetap ingin mengawasinya selama beberapa hari untuk berjaga-jaga." Julian mengangguk, menyetujui pernyataan Nico, namun pikirannya kembali ke hal yang lebih mendesak. "Bagaimana dengan racunku, sudah siap?" tanyanya dengan dingin. Nico mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman dengan cara Julian bertanya. "Apa maksudmu dengan racunmu?" "Ini racunku, aku yang membuatnya," balas Nico dengan nada bercanda. "Jawab saja pertanyaanku." Julian tidak tertarik dengan gurauan. Nico menghela napas. "Aku sedang mengerjakannya. Membuat racun seperti itu membutuhkan waktu." Julian berdiri, mendekati Nico dengan tatapan dingin. "Lebih baik kau selesaikan sebelum batas waktunya. Kalau tidak, aku mungkin akan memberimu racun yang belum selesai itu untuk kau coba sendiri." Ancaman Julian membuat Nico tersentak, namun ia tahu Julian selalu serius ketika menyangkut sesuatu yang penting. Nico hanya bisa mengangguk sambil menyadari betapa cepatnya waktu berjalan di dunia Julian, dunia yang tidak memberi ruang untuk kesalahan atau penundaan. Nico bangkit berdiri dan berkata, "Berhentilah mengancamku seperti itu." Julian terkekeh dan menjawab santai, "Apa yang akan kamu lakukan?" Setelah berpikir sejenak, Nico berkata dengan nada penuh tantangan, "Aku akan memberitahu istrimu tentang gadis yang kau sukai saat kuliah." Meskipun Nico telah meninggalkan daerah itu selama beberapa tahun, ia masih menjaga hubungan dengan Bima, dan lewat percakapan mereka, Bima pernah bercerita tentang seorang gadis yang disukai Julian selama masa kuliah. Namun, Nico juga tahu bahwa gadis itu akhirnya menikah dengan orang lain. Dulu, Nico merasa kasihan pada temannya. Tapi sekarang, melihat Julian bahagia bersama Jenny, Nico ikut merasa senang untuknya. Julian tertawa kecil, merespon santai, "Tentu saja kau bisa memberitahunya." Nico membelalakan matanya kaget, "Kau tidak takut?" "Takut apa?" tanya Julian, masih dengan nada datar. "Aku akan menceritakan pada istrimu tentang apa yang kau sebut sebagai ketertarikan yang tak terbalas di kampus dulu." Nico mencoba menggoda, namun Julian hanya mengangkat bahu. "Silakan." Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan berjalan pergi dengan santai, meninggalkan Nico berdiri di sana dengan linglung, bingung karena rencananya untuk mengerjai Julian tidak mendapat reaksi yang diharapkannya. Nico hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil, menyadari betapa Julian tidak lagi peduli tentang masa lalu. Baginya, cinta sejatinya kini adalah Jenny, dan tidak ada hal yang lebih penting dari itu. Ketika Julian memasuki ruangan,
Ibu Wulan dan Nenek Lina sedang duduk di samping Jenny. "Ah, Julian, kamu di sini," kata Ibu Wulan. Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kapan kamu datang?" "Beberapa saat yang lalu," kata Nenek Lina. "Ayahmu dan kakekmu akan datang nanti." Ibu Wulan berhenti sejenak. Ibu Wulan berkata, "Biarkan nenekmu menemani Jenny sebentar dan kamu ikut aku keluar." Mengetahui apa yang ingin dibicarakan ibunya, Julian berbalik mengikuti ibunya. Di luar. "Siapa?" tanya Ibu Wulan. "Argo," kata Julian. Ibu Wulan menyeringai dan berkata, "Tentu saja, siapa lagi kalau bukan lelaki licik itu. Kali ini dia sudah melewati batas," ucap Julian dengan nada serius. "Apalagi, kau tidak akan membiarkannya begitu saja, kan?" tanya Ibu Wulan. Julian tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu putramu akan melepaskannya begitu saja?" Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Aku sudah tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia mencoba memanfaatkan Raka dan aku yakin bahwa sekarang Raka sudah ada di pihaknya. Aku hanya menunggu dia bergerak. Lakukan apapun yang kau mau, tetapi aku tidak ingin siapapun yang dekat dengan kita terluka kali ini, terutama putriku. Berhati-hatilah dan jangan lengah," kata Ibu Wulan. Sambil memegang tangan Julian, Ibu Wulan mendesah dan berkata, "Kau juga harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, target utamanya adalah kau." Julian memeluk ibunya dan berkata, "Jangan khawatir, Bu." Ketika Julian dan Ibu Wulan memasuki ruangan, Nenek Lina dan Jenny sedang mengobrol riang. Berdiri di pintu, "Ibu Wulan, kapan dia boleh keluar?" "Setelah 2 hari," jawab Julian. Ibu Wulan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Valden akan segera masuk taman kanak-kanak. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah adikmu?" "Saya telah memikirkan sesuatu tetapi saya tidak tahu apakah," kata Julian. "Sampai dan kecuali Vina dan Valden dikritik atau difitnah, lakukan apapun yang tidak akan kalian lakukan. Sejauh menyangkut Daniel, aku tahu dia tidak akan keberatan. Publikasikan saja laporan tes DNA palsu atau sesuatu yang akan membuktikan bahwa Valden adalah putra kandung Daniel. Juga tuliskan namanya di bawah nama keluarga Baskara," kata Ibu Wulan. "Saya juga memikirkan hal yang sama," kata Julian. Ibu Wulan tersenyum dan berkata, "Aku tahu anakku sangat cakap dan itulah sebabnya aku dapat menyerahkan urusan keluarga dan bisnis kita kepadamu. Adikmu juga cakap, tetapi dia naif dan polos dalam beberapa hal. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk menjadikanmu CEO perusahaan. Ayahmu agak ragu untuk menyerahkan bisnis dunia bawah kepadamu, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Ayahmu ingin meninggalkan semuanya dan menjalani kehidupan normal. Tetapi kamu tahu begitu kamu masuk ke sana, tidak ada jalan kembali. Seseorang harus terus memerintah dunia bawah juga. Jadi kami memilihmu." Berhenti sejenak, Ibu Wulan berkata, "Terkadang aku menyalahkan diriku sendiri karena mendorongmu ke dunia yang gelap ini. Hidupmu akan jauh lebih mudah sekarang." "Baiklah, Bu. Ibu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Lagi pula, aku ini anakmu. Kalau bukan aku, siapa yang ibu harapkan akan mengurus semuanya?" Waktu itu, aku diam-diam menyuruh kakek untuk menyerahkan dunia bawah kepadaku,
karena aku tidak ingin Daniel memasuki dunia itu. Lagi pula, kalau sesuatu terjadi padaku, setidaknya ibu masih akan memiliki anakmu yang lain. Berhentilah bicara omong kosong. Aku telah membesarkan kedua putraku dengan penuh perhatian dan tekad. Aku tahu mereka tidak dapat dibunuh dengan mudah. Dan lihatlah dirimu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kamu berbicara tentang kematian ketika kamu bahkan belum memberiku seorang cucu. Ibu Wulan mengeluh. Julian dan berkata, aku rasa kamu akan segera punya cucu. Ah, aku tidak percaya padamu. Aku percaya Daniel akan memberiku seorang cucu terlebih dahulu. Baiklah, jangan abaikan fakta bahwa dia sudah memberiku seorang cucu. Ibu Wulan. Julian bertanya, apa maksudmu? Kamu sebenarnya butuh waktu 5 tahun untuk menikahi seseorang yang kamu cintai. Dan kurasa kamu akan butuh waktu 3-4 tahun lagi untuk benar-benar merealisasikan pernikahanmu, kata Ibu Wulan. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak melakukan hubungan intim dalam pernikahan aham kita? Tanya Julian. Ibu Wulan tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa aku adalah ibumu. Aku tahu setiap sel yang ada di tubuhmu. Aku tahu kamu seperti kura-kura dalam hal cinta. Lihatlah adikmu, dia lebih cepat dari seekor citah. Dia bahkan belum menikah, tapi tetap saja. Ibu Wulan berkata, ngomong-ngomong, aku suka caramu yang ingin melakukan sesuatu dengan perlahan agar Jenny tidak merasa tidak nyaman. Tapi kamu harus mempercepat langkahmu, nak. Orang tua dan kakek nenekmu tidak semakin tua, begitu juga dirimu. Julian menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi aku ingin memberinya waktu. Dia baru saja mulai terbuka di hadapanku. Aku ingin dia mengambil inisiatif untuk ini. Ibu Wulan bergumam, sepertinya aku berbicara dengan orang yang salah. Apa katamu? Tanya Julian. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Ibu Wulan. Aku harus membicarakan ini dengan Ming, pikirnya dalam hati. Saat Julian dan Ibu Wulan sibuk berbicara, Nenek Lina sedang memotong apel untuk Jenny. Nenek, kau tidak perlu melakukan ini, kata Jenny. Nenek Lina tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, nak. Kamu harus makan lebih banyak buah. Itu bagus untuk kesehatanmu. Jenny tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu harus menjaga tubuhmu dengan baik mulai sekarang. Kamu terlalu kurus. Jika kamu tidak menambah berat badan sekarang, kamu akan menghadapi masalah saat melahirkan, kata Nenek Lina. Jenny tersipu. Pikiran tentang memiliki anak dengan Julian sudah membuatnya merasa pusing. Makanlah, kata Nenek Lina. Kamu harus makan lebih banyak buah dan sayuran mulai sekarang. Hasil pemeriksaanmu menunjukkan bahwa hemoglobin dalam darahmu kurang. Kamu juga sangat kurus. Julian berkata dari belakang. Jenny mengangkat alisnya dan bertanya, siapa yang mengatakan itu? Dokter dan laporanmu, kata Julian. Setelah Ibu Wulan dan Nenek Lina pergi, suasana di kamar menjadi lebih tenang. Jenny menatap Julian dengan ekspresi lembut, meski masih ada sedikit keusilan di matanya. Jadi, kamu benar-benar tidak akan peduli kalau berat badanku bertambah? Tanyanya sambil melipat tangan di dada. Julian mendekat dan meraih tangannya, menatapnya dengan serius. Aku sudah bilang, tidak ada yang akan berubah.
Aku mencintaimu, apapun yang terjadi. Jenny tersipu lagi, tapi kali ini senyumnya lebih tulus. Kamu memang tahu cara membuatku merasa lebih baik, katanya pelan. Julian tersenyum, lalu dengan nada menggoda berkata, tapi, kalau kamu naik 100 pon, kita harus beli tempat tidur baru. Jenny tertawa kecil dan menepuk bahunya. Itu yang aku maksud. Kamu memang pembohong. Julian tertawa bersama, suasana ringan dan penuh kehangatan menyelimuti mereka berdua. Baiklah, aku menyerah. Aku hanya ingin kamu sehat, Jenny. Jenny memandangnya dengan penuh kasih. Dan aku juga ingin kamu selalu ada di sisiku, sehat atau tidak, berat atau kurus. Julian mengangguk, lalu menariknya ke pelukannya. Selalu, Jenny. Selalu. Di sebuah tempat tersembunyi di pinggiran daerah Surabaya, suasana tegang namun hening. Orang tua itu duduk di balik meja kayu tua dengan wajah penuh keriput, menatap bawahan setianya. Ia tampak letih, seolah banyak beban yang menghimpit pundaknya. Bagaimana keadaannya? Tanyanya tanpa menoleh, suaranya datar namun jelas mengandung kekhawatiran. Bawahan itu, yang berdiri di dekat pintu dengan kepala sedikit menunduk, menjawab dengan cepat, dia baik-baik saja, Tuan. Orang tua itu mengangguk pelan, menandakan bahwa kabar itu diterima. Dan bagaimana dengan Argo? Lanjutnya, meskipun ia tampaknya sudah tahu jawabannya. Bawahan itu kembali menjawab, dia masih mengikuti rencana sebelumnya. Orang tua itu mendesah panjang, sorot matanya menjadi semakin suram. Dia sedang mencari kematiannya sendiri, gumamnya pelan. Ia tahu betul bahwa langkah Argo semakin mendekati kehancuran, tetapi ia tidak bisa membiarkan itu mengalihkan perhatiannya sekarang. Lupakan saja dia untuk saat ini. Setelah jeda sejenak, dia memandang bawahannya. Bantu aku kirimkan email ke Julian lagi. Peringatkan dia untuk berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Bawahan itu menganggukkan kepala, meskipun dalam hatinya dia merasa bingung. Sudah beberapa minggu terakhir ini, bosnya terus-menerus mengirimkan peringatan dan bantuan kepada Julian. Sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Mengapa seorang pria sekuat dan setenang Julian membutuhkan peringatan dari orang seperti bosnya? Dan lebih penting lagi, kenapa bosnya begitu peduli? Namun, sebagai bawahan yang setia, ia tidak mempertanyakan keputusan itu. Baik, Tuan. Akan segera saya kirim. Orang tua itu mengangguk lagi, matanya kembali menatap jauh keluar jendela. Entah apa yang sedang ia pikirkan, namun jelas ada sesuatu yang lebih dalam di balik perhatiannya pada Julian. Julian duduk di sofa dengan laptopnya, mencoba untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sementara itu, di tempat tidur, Jenny dengan tenang menatap suaminya, mengamati setiap gerakan kecil yang dia lakukan. Namun, ketika tidak ada tanda-tanda Julian memperhatikannya, Jenny mengerucutkan bibirnya. Istrimu sudah menatapmu selama setengah jam, dan lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak menyadarinya, kata Jenny dengan suara cemberut. Julian menghela napas, tahu bahwa Jenny sedang mencari perhatiannya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Perhatianmu? Jenny menjawab dengan nada keras, menuntut. Setelah menutup laptopnya, Julian akhirnya bangkit dari sofa dan mulai berjalan menuju tempat tidur. Dengan hati-hati,
Dia naik ke ranjang dan menarik Jenny ke dalam pelukannya. Apakah perhatian sebanyak ini sudah cukup? Tanyanya sambil membelai rambutnya dengan lembut. Jenny menempelkan kepalanya ke dada suaminya dan mengangguk, merasa nyaman dalam pelukannya. Namun, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sambil mengusap dadanya dengan lembut, Jenny bertanya dengan suara lembut namun serius, "Julian, kapan kamu berencana menceritakan semuanya padaku?" Julian terdiam sesaat, tidak yakin harus menjawab apa. "Apa maksudmu? Siapa penyerangnya dan mengapa kamu diserang?" Jenny menatapnya dengan mata penuh harap. "Aku tahu kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Tidakkah kamu pikir aku berhak mengetahui semua hal yang berhubungan denganmu?" Alih-alih menjawab, Julian hanya memejamkan matanya, seolah menghindari topik yang dibahas. Dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk jujur, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan kata-kata itu. Melihat Julian yang tampak tertidur atau berpura-pura tidur, Jenny mendesah kecewa. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan suaminya dan menoleh ke sisi lain tempat tidur. "Tidak apa-apa jika kau tidak mau." Aku mengerti," katanya pelan, merasa terluka karena tidak dipedulikan. Julian membuka matanya perlahan, menarik napas panjang. Dia tahu bahwa Jenny berhak tahu kebenaran, tetapi ketakutan akan bagaimana dia akan bereaksi membuatnya ragu. Bagaimana jika setelah mendengar segalanya, Jenny berubah? Bagaimana jika ia pergi meninggalkannya? Julian menyelimutinya dengan selimut dengan lembut, lalu berbisik di telinga Jenny, "Aku mencintaimu." Jenny tertawa kecil, namun ada sedikit kegetiran di suaranya. "Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kamu tidak percaya padaku. Lucu sekali, kan?" Julian terdiam sesaat sebelum menjawab, "Bukan begitu, Ming. Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja..." "Hanya saja apa?" potong Jenny, nada suaranya mulai tegas. Julian menghela napas berat. "Tidak ada apa-apa. Tidurlah saja. Jangan tegang memikirkan hal-hal ini." Jenny mengerutkan kening, melihat Julian bersiap turun dari tempat tidur. "Jadi sekarang kamu pergi begitu saja? Bagus sekali," katanya dengan nada kesal. Julian berhenti sejenak dan menjawab dengan lembut, "Aku tidak akan pergi jauh. Aku hanya tidak ingin berdebat denganmu sekarang." Jenny menatapnya tajam, rasa kecewa memenuhi hatinya. "Oh, jadi sekarang kau pikir aku ikut campur dalam urusanmu?" tanya Jenny, matanya berkilat dengan emosi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Julian berbalik dan keluar dari ruangan. Dia tahu bahwa jika tetap tinggal, perdebatan itu akan semakin panjang dan menyakitkan. Sambil melemparkan bantal ke arah pintu yang baru saja ditutup Julian, Jenny berteriak, "Karena kamu meninggalkanku sendirian seperti ini hari ini, jangan kembali." Setelah menjahit luka Jenny, Nico menghela napas panjang. Ia dapat menebak bahwa sesuatu telah terjadi antara Jenny dan Julian. Sambil menatap wajah Jenny yang tertidur, ia merasa lega karena lukanya tidak memburuk. Perawat yang ada di sampingnya bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, dokter? Apakah kita perlu memberitahu Tuan Julian?" Nico ragu sejenak, tetapi mengingat perintah Jenny yang tegas, ia memutuskan untuk menghormati keinginan kakak iparnya. "Tidak,
biarkan saja untuk sementara. Mari kita pastikan dulu bahwa dia beristirahat dengan baik. Jangan sampai ada masalah lain yang muncul. Perawat mengangguk, lalu membantu merapikan peralatan medis yang digunakan. Setelah memastikan bahwa Jenny tertidur dengan nyaman, Nico bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran. Di luar ruangan, Nico bersandar pada dinding, matanya tertuju pada pintu yang baru saja ia tinggalkan. Ia tahu betapa keras kepala Jenny bisa menjadi, tetapi ia juga tahu bahwa Julian harus tahu apa yang terjadi. Namun, jika Jenny menolak untuk memberitahunya, itu bisa menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara mereka berdua. Semoga mereka bisa menyelesaikan ini dengan baik, gumam Nico pada dirinya sendiri sebelum berjalan kembali ke ruangannya. Nico ingin menelepon Julian tetapi dia tidak jadi. Dia menyeringai dan berpikir, mari kita lihat bagaimana kamu bisa keluar dari masalah ini, temanku. Telepon aku segera setelah dia bangun. Setelah memberitahu perawat beberapa hal, Nico keluar dari ruangan. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Pertama-tama dia harus ke rumah sakit, lalu ke pasien-pasiennya. Selain itu, dia juga harus membuat racun. Nico segera mempercepat langkahnya ketika ia menyadari bahwa ia hanya punya waktu 1 hari untuk menghabiskan racun sialan itu. Di rumah kosong, Julian sedang duduk di sofa bersama Bima dan William. Kau bertengkar dengan Jenny, benar kan? Tanya Bima. Julian menghela napas dan berkata, itu bukan perkelahian. Itu hanya pertengkaran. Bima terkekeh dan berkata, ketika pasangan bertengkar, itu dianggap sebagai pertengkaran. Julian mengangkat alisnya. Dia benar-benar bertengkar dengan istrinya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tanya Bima. Julian menundukkan kepalanya dan berkata, dia ingin tahu tentang segalanya. Lalu apa yang salah dengan itu? Tanya Bima. Saya tidak bisa menceritakan semuanya padanya, kata Julian. Mengapa tidak kau ceritakan? Tanya Bima. Karena dia akan membenciku setelah mengetahui segalanya. Bagaimana jika dia melarikan diri? Kata Julian. Bima menghela napas dan berkata, dia istrimu, bro. Dia berhak tahu segalanya. Dia juga berhak tahu berapa kali kamu buang air kecil setiap hari. Lagi pula, berapa lama kamu berencana menyembunyikan sesuatu darinya? Dia istri seseorang yang memegang posisi paling penting di dunia bawah dan dia berhak tahu itu. Berhenti sejenak, Bima berkata, jangan sembunyikan sesuatu darinya. Dia akan merasa tidak enak dan itu tidak akan membantu hubungan kalian tumbuh, ingat itu. Julian tidak mengatakan apa-apa. Bima tersenyum dan berkata, kembalilah istrimu dan bujuklah dia. Julian cemberut dan berkata, dia menyuruhku untuk tidak kembali. Dia tidak ingin melihat wajahku. Bima dan William tertawa terbahak-bahak. Tuan Julian, Raja Dunia Bawah sebenarnya telah diusir oleh istrinya. Itu berita besar, kata Bima sambil menyeka air matanya. Julian menyesal telah berdebat dengan istrinya dan meninggalkannya sendirian. Tidak ada gunanya menyesal sekarang, Tuan, kata William setelah terbatuk beberapa kali, berusaha menahan tawanya. Saat Julian hendak menjawab, seorang bawahan masuk dan berkata, Tuan, kami telah menerima email dari sumber yang tidak dikenal yang tidak dapat dilacak.
Mengambil tab dari tangan bawahannya, William menyerahkannya ke Bima. Bima mengangkat alisnya setelah membaca isi email tersebut. "Orang tua," kata Julian. "Ya, itu dia," kata Bima sambil memberikan tagihan pada Sintan. Ketika Julian membaca email itu, dia tersenyum. Email itu mengatakan, "Katak masih mengejar kupu-kupu. Hentikan katak itu jika kamu bisa. Jika kamu perlu bantuan, kamu selalu dapat MENGANDALKANKU. Aku mengerti mengapa Argo melakukan semua ini. Tapi mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mencoba bersikap ramah kepada kita?" tanya William. "Saya ingin tahu alasannya," kata Bima. "Sekarang apa?" William bertanya pada Julian. "Bantu aku membeli bunga untuk istriku besok pagi. Aku akan tinggal di sini malam ini dan kembali besok pagi," kata Julian. "Baik, bos," kata William. Karena lelaki tua itu sudah menyebutkannya, aku merasa Argo bukanlah seekor katak, dia adalah seekor rubah. "Seekor rubah yang licik," kata Bima. Julian tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Bima bantu aku meningkatkan keamanan Jenny. Lakukan hal yang sama untuk Vina dan Valden. Jangan khawatir tentang hal itu, kata Bima. Jangan lupa untuk menugaskan pengawal untuk Yasmin juga, kata Julian. Bima menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Dia juga berencana untuk memberitahu Yasmin segalanya tentangnya. Semakin cepat semakin baik. Di rumah sakit, Jenny menarik napas panjang, matanya masih menatap kosong ke arah jendela. Rasa kesepian mulai menyelinap di hatinya, dan meskipun dia tahu bahwa Julian pasti punya alasan kuat, dia tetap tidak bisa menahan perasaan kecewanya. Tak lama kemudian, perawat kembali masuk ke kamar bersama Dokter Nico. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Nico sambil tersenyum, memeriksa alat-alat di sekitarnya. "Aku baik-baik saja," jawab Jenny singkat. Nico menatapnya dengan penuh perhatian, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kau sepertinya kurang semangat. Ada yang ingin kau bicarakan?" Jenny hanya tersenyum tipis, menghindari tatapan dokter itu. "Aku hanya lelah." Nico mengangguk pelan, memahami bahwa dia tak akan memaksakan pembicaraan lebih lanjut. "Baiklah, secara medis, kondisimu sudah stabil. Namun, ingatlah untuk tidak memaksakan diri. Jangan terburu-buru untuk pulang jika belum siap sepenuhnya." Jenny tersenyum lemah, "Aku hanya ingin segera kembali ke rumah." Setelah memeriksa beberapa hal, Nico berkata, "Baik, aku akan menyetujui pemulanganmu hari ini. Tapi tolong jangan lupa untuk mengonsumsi obat-obatan yang sudah diresepkan." Jenny mengangguk pelan, meskipun pikirannya jauh dari situasi yang sedang terjadi. Setelah Nico pergi, dia kembali berbaring, menunggu Yasmin datang. Keputusan untuk pergi tanpa memberitahu Julian mulai membebani pikirannya, namun dia merasa perlu untuk memberi jarak. Setelah sekitar 1 jam, Yasmin datang dengan tas berisi pakaian untuk Jenny. "Kau benar-benar akan pergi tanpa memberitahunya?" tanya Yasmin khawatir. Jenny menghela napas, menahan rasa sakit di hatinya. "Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku tidak bisa terus berada di sini, menunggunya seperti ini." Yasmin menggenggam tangan Jenny, memberikan dukungan tanpa banyak berkata-kata.
Aku akan menemanimu. Kita bisa bicara nanti jika kau mau. Jenny mengangguk, bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit dengan hati yang masih penuh keraguan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.